Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada sore hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita mulai jam 4, saya tidak sabar langsung aja mulai biar cepat kita selesai sebelum maghrib insyaallah. Iya, pelajaran seperti yang telah saya sampaikan Qisas Al-Quran. Setelah kita bahas tentang Qisasul Anbiya, hari ini kita membahas Qisasul Quran. Ini sudah beberapa pertemuan, mungkin baru pertama ya. Iya, waktu yang kedua saya haji, yang ketiga saya ada di rumah sakit. Nah, sekarang ini kita lanjutkan. Iya. Berapa banyak kita membaca Al-Qur'an, lalu kita sama sekali tidak terbayang apa yang terjadi di dalam Al-Qur'an tersebut. Wabil khusus di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali kisah-kisah yang ada. Kisah-kisah yang ada, dan kisah ini merupakan manhajul asil, artinya adalah manhaj, kurikulum yang rabbani, kurikulum yang Allah buat untuk kita sebagai gambaran. Bahkan berapa banyak dalam Al-Quran isinya itu kisah dan kisah dan kisah. Hari ini kita akan melihat awal kisah yang ada. Punten, saya sampaikan di pertemuan lalu sudah ini mukaddimahnya, bahkan sudah masuk. Ini ada di dalam suratul Maidah berkaitan dengan anak Adam, yakni Qabil dan Habil. Iya, Qabil dan Habil. Lebih jelasnya, agar nanti ibu bapak ketika membaca ayat ini lebih kebayang, lebih nikmat, lebih memahami istinya. Iya, ada dalam suratul Maidah ayat 27. Iya, kalau kisahnya dari mulai ayat 27 sampai 31. Namun hikmah yang adanya, tujuannya ada di ayat 32. Di ayat ini sungguh sangat luar biasa sekali ketika disampaikan tentang masalah kisah ini, dan kita gambarkan dengan kehidupan sekarang ini apa yang terjadi. Ayat ini di ayat 27 dan 31. Jadi nanti seandainya memungkinkan kalau sambil membawa atau melihat Al-Quran, karena kita akan membahasnya adalah Qisasul Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran langsung dibaca, lalu kisahnya seperti apa. Walaupun Al-Quran sangat singkat dan singkat, namun kita akan lihat dari beberapa hadis dan perkataan para alim ulama lebih dalam lagi apa yang ada. Ya, silakan satu orang bacanya. Ustaz Fauzi, silakan. Gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا
Masya Allah, jazakumullah khair. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jelas ayat ini. Saat itu sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, dua orang anak Adam untuk dikisahkan. Kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, kepada seluruhnya wahai Muhammad, maksudnya juga kepada kita. Diceritakan dua anak Adam, yang mana dua anak Adam ini adalah Qabil dan Habil. Seperti yang sudah disampaikan yang lalu, karena di muka bumi ini yang pertama kali hidup adalah Adam dan Hawa. Iya, jadi Adam dan Hawa hidup di tempat yang mana kita tinggal sekarang ini di bumi. Adam dan Hawa punya anak, setiap punya anak kembar dan kembar dan kembar, subhanallah. Kecuali yang sekarang ini banyak sekali anak yang terlahir kembarnya kembar 3, kembar 4 itu biasa. Di mana coba? Di Palestina. Di Palestina ini, subhanallah, di Palestina ini sampai hari ini banyak anak dibunuh tapi nggak habis-habis. Dibunuh 600 datang 1000, dibunuh 100 datang lagi 300, seperti itu. Jadi di Palestina ini tempat yang sangat subur. Subur apa? Bukan hanya subur tempatnya saja, tapi subur daripada rahim daripada ummahat yang ada di sana. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan bagaimana kehidupan yang hadir di sana sampai kembar 3, kembar 4 itu biasa. Kami punya sahabat, punya teman yang ada di Palestina dan tugas di sana. Beliau dengan mengatakan, subhanallah, jadi kalau sudah menikah lalu nanti punya anak biasa 2, 3, 4 itu kembar itu biasa. Ya, karena apa? Begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, Adam alaihissalam dan Hawa punya anak itu setiap lahir 2. Ya, setiap lahir 2. Lahir 2. Allahu akbar. Lahir para alim ulama laki dan perempuan. Iya, laki dan perempuan selalu seperti itu lahirnya. Qabil dan saudaranya, Habil bersama saudarinya. Jadi laki perempuan, laki perempuan. Karena dulu ini belum ada anak paman, anak om, anak tante, maka pernikahan itu tidak mungkin dinikahkan dengan yang satu rahim. Maksud saya satu rahim dalam perut waktu itu. Maka dinikahkannya apa? Silang. Iya, Qabil dengan adanya Habil, Habil dengan adanya Qabil. Seperti itu. Dari mulai seperti itu, yang namanya Qabil, subhanallah, tidak mau menikah dengan adanya Habil. Dia ingin nikah dengan saudaranya sendiri, yakni perempuan tersebut. Kenapa saya tidak sebutkan namanya? Karena banyak para alim ulama tidak menyebutkannya untuk untuk lebih baik saja, tidak disebutkan dengan mengatakan kata-katanya seperti itu. Tidak mau Qabil menikah dengan adiknya. Qabil tidak mau menikah dengan adiknya Habil, tapi Qabil ingin menikah dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Padahal kalau lihat dari segi keindahan, adiknya Habil lebih cantik daripada adiknya Qabil. Tapi kenapa kalau setan sudah menyelimuti sesuatu yang jelek akan terlihat baik? Kalau setan sudah mewarnai sesuatu yang buruk kelihatan baik. Subhanallah. Apapun yang ada. Nggak usah jauh-jauh, misalnya sudah sekarang ini rokok, sudah digambarin yang keji-keji, yang jorok-jorok gitu di depannya. Tapi tetap aja masih kayaknya indah aja gitu untuk diapakan dan diapakan. Na'udzubillah. Pokoknya dulu juga Nabi Adam ketika sudah tidak boleh dilarang oleh Allah jangan makan buah khuldi ini, tapi fawaswasalahuma syaitan. Jadi syaitan menggodanya seolah buah khuldi ini adalah buah yang paling enak dan buah balik paling nyaman. Na'udzubillah. Iya, seperti itulah kejadiannya. Lalu apa yang terjadi kepada Qabil ini? Semakin iri. Karena apa? Karena kenapa adiknya ini dinikahi oleh adiknya dia sendiri, yakni adalah Qabil, Habil menikah dengan Qabil, menikah dengan adiknya Qabil. Dari secara postur tubuh, Habil ini lebih kokoh daripada Qabil. Habil ini lebih gagah, lebih kokoh. Dari tenaga lebih kuat. Jadi kekuatan Habil itu lebih kuat daripada Qabil. Itu kalau dilihat daripada secara fisik. Iya. Tapi kekuatan yang ada di dalam Habil ini, kelembutannya luar biasa. Lembut, soleh, tidak garang, itulah sifat daripada Habil. Sementara Qabil itu garang, walaupun kecil, walaupun istilahnya apa, tidak seperti Habil, tubuhnya kokoh dan kekar, tapi galaknya seperti itu. Iya. Jadi itulah tabiat manusia. Kadang-kadang ada tabiat manusia diciptakan oleh Allah lembut, ada diciptakan oleh Allah sifatnya seperti apa, bermacam-macam. Persis seperti binatang. Binatang juga beda-beda sifat dan akhlaknya, binatang juga. Iya. Saya lanjutkan. Nah, disinilah
Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dua anak Adam ini, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Iya, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ini adalah hak adanya kisah ini. Id qarraba qurbanan, untuk berkurban. Jadi kalau kisah kurban itu bukan hanya di zaman Nabi Ibrahim saja, tapi berkurban ini awal mulanya ada sejak kapan? Sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Qabil, yang singkatnya saya sampaikan, Qabil ini adalah sukses dalam bercocok tanam. Habil sukses dalam berternak. Lalu dipintalah dua orang ini hasil daripada cocok tanam dan ternaknya. Habil memilih yang paling gemuk, yang paling baik, yang paling bagus. Sementara Qabil mencari tanaman bukan yang paling tinggi, bahkan bukan yang paling tengah, tapi yang paling jelek. Naudzubillah. Jadi kan kadang-kadang kita makanan juga ada beras tinggi, ada beras mutawasid, tengah, ada beras yang di bawah. Kalau yang di bawah tuh beras apa namanya tuh? Raskin katanya. Terserah apa namanya. Sama apapun yang ada. Ini original, ini KW, ini palsu, misalnya begitu. Iya. Nah ini yang namanya Qabil, tidak ngasih yang tengah aja tidak, apalagi yang tinggi, dia kasih yang paling jelek. Diserahkan yang paling jelek. Naudzubillah, disimpan dua-duanya di atas gunung. Setelah itu lihat dalam Al-Qur'an dengan mengatakan fa tuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari. Yang diterima itu adalah punya Habil. Caranya dulu dalam beberapa riwayat, simpan yang namanya kambing, disimpan satu lagi yang namanya apa? Gandum yang diberikan oleh Qabil. Yang diterima itu langsung disambar oleh petir. Itu cerita, itu kisahnya. Bagaimana cara Allah menerima seseorang yang berkurban. Diambil dengan petir, selesai, hilang, hancur atau pokoknya hilang. Itu yang ada. Yang diterima ternyata punya Qabil. Dan yang punya Habil tidak diterima. Di situ Habil bukan berpikir kenapa kurban saya tidak diterima, tapi langsung ada hasad dengan mengatakan ini Allah pilih kasih ini, punya dia diterima, punya saya tidak diterima. Bukan berpikir dengan mengatakan penyebabnya apa ya, oh ternyata itu menyumbangkan yang baik, berkurban yang baik, saya berkurban yang buruk. Terkadang sifat manusia justru gampang melihat kesalahan orang lain. Bahkan ada sifat iri yang ada, itulah yang terjadi kepada Qabil. Iya, lihat kata-kata kalau sudah iri, kalau orang sudah iri apapun bisa dikerjakan. Saya pernah menyampaikan penyakit hati yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Masih ingat? Iya, yang saya sampaikan dulu, termasuk daripada Qabil ini punya penyakitnya. Di antaranya saya pernah menyampaikan pasangan-pasangan penyakit hati yang tidak mungkin bisa berjauhan. Di antaranya adalah penyakit hati yang selalu berdekatan dan tidak mungkin berjauhan. Iya. Di antaranya yang pertama adalah hasad dan sombong. Kalau ada orang hasad iri, kalau ada orang hasad pasti sombong. Kalau orang sombong mesti hasad. Itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Dua sejoli yang tidak mungkin berjauhan. Kalau dia itu hasad pasti sombong. Kalau itu sombong pasti hasad. Saya sudah terangkan di pertemuan yang lalu, insya Allah. Ya, semuanya lupa. Ya. Iya, hasad, sombong. Setelah itu apa? Setelah hasad, sombong, apa lagi? Anid, bandel, saya katakan, dan dusta. Iya, bohong sama bandel itu berdampingan. Kalau dia tukang bohong, pasti bandel. Kalau dia bandel, pasti suka bohong. Jangan pulang jam berapa? Saya pulang jam 1. Oke, jangan lama-lama ya, Naya. Pulang, cepat pulang. Iya, datangnya jam 5 lagi. Kira-kira, punten. Ketika ditanya, sudah tahu jam 1 harus cepat pulang. Dia jam 5 datang. Dia sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena bandel. Nggak bisa dibilangin. Ketika ditanya, kenapa terlambat? Jawabannya bohong nggak kira-kira itu? Biasanya untuk menyelamatkan dirinya, mencoba dengan bohong. Pokoknya kalau bandel, bohong. Kalau bohong, bandel. Seperti itu. Itu pasangan yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Yang selanjutnya, Toma itu rakus. Rakus dan apa? Rakus itu dan pelit. Kalau orang rakus pasti pelit. Kalau orang pelit pasti rakus. Jangan ada yang angkat tangan di sini, jangan. Iya. Jangan saya itu katanya subhanallah. Rakus, kalau rakus pelit, kalau pelit rakus, itu mesti ada. Itu pasangan ketiga, ya. Lalu yang terakhirnya itu adalah ghadab. Marah. Kalau orang sudah marah, udah lepas kontrol. Itu juga penyakit. Dan itu ya dapat memudahkan setan memasukkan virus untuk berbuat dosa. Seperti itu. Nah, ini dia Qabil hasad.
Sampai hasadnya yang ada, dia lihat dengan mengatakan kata-katanya, la aqtulannaka, subhanallah, aku akan bunuh kamu. Hasad berkumpul, marah di situ berkumpul, la aqtulannak, aku akan membunuhmu, subhanallah. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Iya, dengan mengatakan yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya perilaku orang-orang yang bertakwa itu yang diterima. Ketakwaan itu akan tercermin ketika melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersedekah, sedekah yang terbaik. Ketika berinfak, berinfak yang terbaik. Itu dikatakan bahwa kata-kata yang paling luar biasa dengan ucapannya, kata-kata yang indah ini dengan menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima daripada perbuatan orang bertakwa saja. Apa yang terjadi saat itu? Hasadnya ada. Hasad ada. Suatu hari Habil terlambat pulang. Nah, ini cara pembunuhannya nih. Habil terlambat pulang. Biasanya kalau menggembala enak sambil duduk ketiduran. Itulah Habil. Qabil bercocok tanam. Pulang ke rumah, Habil belum tiba. Adam alaihissalam bertanya, wahai Qabil, tolong cari di mana itu yang namanya Habil. Kok tidak ada? Kemana yang namanya Habil? Beberapa riwayat dengan mengatakan Habil mencari atau Qabil mencari Habil. Saat Qabil mencari Habil, perjalanan ketemu, ternyata Habil sedang keadaan tertidur. Habil dalam keadaan tertidur. Saat Habil tertidur, hasadnya dan marahnya atas tiupan setan kembali bengkak di dalam hatinya. Saat tertidur, dalam beberapa riwayat cara membunuh Qabil kepada Habil dua. Ada yang mengatakan dengan sokhor. Sokhor itu batu yang sangat besar, lalu diangkatnya siap untuk dijatuhkan begitu. Yang kedua siap dengan pedang untuk menggorok lehernya. Iya, itu yang disampaikan dari beberapa hadis para alim ulama dengan menyebutkan bagaimana yang namanya Qabil membunuh Habil. Ambil saja cara-caranya dengan batu, iya, ataupun dengan sembelihan. Jadi kalau dengan batu, batu sudah siap di atas kepalanya dan Habil bangun. Iya. Yang kedua, ketika dengan pedangnya sudah diginikan, Habil bangun. Tapi udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Pedang sudah di sini dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Batu sudah di atas sini. Maka dengan mengatakan kata-katanya, Habil masih saja menasihati kepada Qabil. Ayatnya, nasihatnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadayya. Kalau seandainya engkau mau membunuh aku, iya, karena udah nggak bisa apa-apa lagi nih, mau kemana nih? Batu sudah di atas tinggal dijatuhkan, gerakannya juga kayaknya nggak bakalan dapat apa-apa, iya. Lalu selanjutnya apa lagi? Pedang, kalau seandainya dengan pedang atau dengan pisau atau apa saja, tinggal di ini terputus. Dengan mengatakan, kalau anda mengulurkan tanganmu, basat itu artinya mengulurkan ataupun melanjutkan pembunuhan ini, baik dengan batu ataupun dengan pedang, aku nggak bisa berbuat apa-apa, iya. Karena apa? Aku gak bisa ngelawan. Itulah dengan kata-katanya, lihat yang diucapkannya. Iya, kata-katanya ilaika li aqtulak, aku tidak akan bisa membunuhmu ataupun melawan kepadamu, ya. Inni akhafullah rabbal alamin. Dan sesungguhnya aku ini kalaupun ada kesempatan untuk bisa bergerak. Karena apa? Karena kalau ada orang berantem, Rasulullah mengatakan yang dibunuh dan yang membunuh, kata Rasulullah, masuk apa? Masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dibunuh, kalau yang membunuh bisa jadi dia masuk neraka. Kalau yang membunuh masuk neraka. Nah, kalau yang terbunuh masa masuk neraka? Yang terbunuh masa masuk neraka? Rasulullah menjawab, karena yang terbunuh pun kalau punya kesempatan dia pasti ingin membunuh. Iya. Makanya dua-duanya masuk neraka. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh masuk neraka. Al-qatil wal maqtulu binnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka makul, tapi orang yang terbunuh kok masuk neraka, gimana ceritanya? Rasulullah menjawab, kalau dia punya kesempatan, yang terbunuh itu pasti akan membunuhnya juga. Makanya di neraka. Di sini dengan mengatakan, Habil, aku tidak akan melawanmu. Karena apa? Kalau sudah melawan pastinya ada pancing emosi. Nanti kalau sudah emosi, saya juga bisa membunuhmu. Karena apa? Dari segi tubuh, Habil lebih apa? Lebih kokoh.
Dan aku takut, karena aku takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini berhadapan dengan keluarganya sendiri. Iya. Kalau seandainya melawan, nanti malah Qabil terbunuh. Karena itu belum ada ajaran apa-apa saat itu untuk pembelaan apa, dan cerita di awal kehidupan. Diam. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maknanya dengan mengatakan, apa kamu tidak takut oleh Allah kalau kamu membunuh aku? Itu nasihat daripada Habil kepada Qabil. Saat mau terbunuh saja masih menasihatinya, Iya, Umar Mukhtar, dulu pejuang yang ada di mana itu? Kalau nggak salah di mana itu? Di mana? Di Umar Mukhtar. Iya, saya lupa dari mana pejuangnya itu. Kalau nggak salah daerah Italia apa mana, tapi yang melawan penjajah mana gitu, saya lupa. Astagfirullahaladzim. Dia waktu mau digantungnya, dia mengatakan kata-katanya, apa kalian tidak takut oleh Allah kalau kalian membunuh aku? Diam saja mereka semuanya, orang-orang kafir. Jadi kalau seandainya aku mau dibunuh, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat dulu. Itu mengikuti daripada Zaid bin Dathinnah, sahabat Rasul SAW. Ketika mau dibunuh, dia meminta izin kepada orang-orang kafir, mengatakan izinkan saya sholat 2 rakaat dulu. Zaid bin Dathinnah sholat 2 rakaat dulu. Itu diikuti juga oleh seorang pejuang Islam, Umar Mukhtar, iya, dengan sholat 2 rakaat dulu. Itulah kalau seandainya ada orang yang mau dibunuh, kalau bisa ada waktu, mintalah sholat 2 rakaat. Zaid bin Dathinnah pun sholat 2 rakaat, cepat sholat 2 rakaatnya, pendek saja ayatnya. Kata Zaid bin Dathinnah begitu siap untuk dibunuh, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku tidak takut engkau mengatakan aku takut terbunuh sehingga sholatku dipanjangkan, makanya sholatku dipendekkan saja, biar kalian tahu kalau aku tidak takut untuk dibunuh. Biasanya kalau takut dibunuh, sholatnya diapain aja? Panjang ini, mudah-mudahan ada apa, mudah-mudahan. Nah, demi Allah, kalau seandainya aku tidak takut engkau mengatakan aku takut dibunuh, aku akan panjangkan sholatku. Tapi saya takut kalian mengatakan kepadaku aku adalah penakut, maka aku cepatkan sholatku. Ini kata Zaid bin Dathinnah. Sehingga sebelum dibunuhnya, beliau mengatakan doa yang sangat masyhur, Allahumma hsuhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Itu katanya, ya Allah, hitunglah mereka yang telah membunuhku, hitunglah mereka satu persatu. Allahumma hsuhum adada, hitunglah mereka jumlahnya. Waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka dalam keadaan terpisah. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan satu orang pun disisakan di antara mereka. Subhanallah. Ini Zaid bin Dathinnah. Waalaikumsalam. Banyak orang kalau seandainya lagi acara ataupun lagi doa, khususnya untuk berdoa untuk para pejuang dengan Allahumma hsuhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Dalam riwayat lain, wala tubqi minhum ahada. Ini yang terjadi. Jadi dia tidak melawan. Karena apa? Karena rasa takutnya, takut terpancing emosi, malah dia yang membunuh nanti. Iya, malah dia yang membunuhnya nanti. Karena apa? Kalau membunuh dengan emosi dan membunuh karena Allah, itu beda-beda tipis. Itu urusan hati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, subhanallah, begitu dalam keadaan perang melawan orang kafir, saat melawan orang kafir, na'udzubillah, sampai berantemnya itu lebih daripada 40 menit atau hampir qadrasa, hampir 1 jam melawan orang kafir ini. Ali bin Abi Thalib mau pedang, dia membawa pedang, luar biasa main pedangnya. Tiba-tiba orang kafir ini kalah dan jatuh orang kafir ini. Dalam keadaan orang kafir sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Ali bin Abi Thalib menyiapkan pedangnya untuk memutuskan lehernya. Untuk diputuskan lehernya oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kan dalam Islam, idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila Anda membunuh, bunuhlah sebaik-baiknya. Tidak boleh membunuh dengan cara menyakiti, itu nggak boleh. Iya, misalnya dia ini dia itu harus dikisos. Udah, bunuhnya sekarang patahin dulu tangannya. Kalau nggak sekarang ini telinganya copotin dulu. Nah, itu nggak boleh. Bunuh itu secepatnya. Fa'asinul qitlah, bunuh dengan sebaik-baiknya. Maka Ali bin Abi Thalib untuk menentukan dan menunjukkan pembunuhan sebaik-baiknya, tarik nafas dulu, sudah kumpul tenaga, baru rencana akan diputuskan kepalanya. Selesai. Itu rencananya. Kan tadi habis capek, iya. Nanti kalau gitu saja nggak kuat tenaganya. Ali bin Abi Thalib tapi menyimpan pedang di leher orang kafir itu. Lagi nafas Ali bin Abi Thalib, mengumpulkan tenaga, tinggal begitu. Tiba-tiba orang kafir itu basok ke wajah, meludahinya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan langsung kena wajahnya. Ali bin Abi Thalib gemeter saking marahnya. Habis itu langsung pergi, tidak jadi membunuhnya. Lalu orang kafir itu kaget, dia teriak, Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuhku? Dia jawab, demi Allah, tadinya aku sudah ingin membunuhmu.
Tapi ketika engkau meludahiku, aku terpancing emosi. Saya takut membunuhmu malah tidak dapat pahala. Kenapa? Karena saya tadi ingin membunuh karena Allah, kalau sekarang justru saya membunuhmu karena marah. Subhanallah. Udah tipis gitu ya. Apalagi ini yang namanya Habil, dia mengatakan saya tidak mau, saya tidak akan membunuhmu. Kenapa? Apalagi melawan, takut emosi. Kalau emosi nanti kamu yang terbunuh sama aku. Kenapa? Dari segi tubuh Habil ini lebih kokoh, lebih kuat. Berapa banyak orang bisa kebayang ketika mengatakan Habil ini di alam keadaan posisi di bawah, dia mengatakan kata-katanya, Subhanallah, inni akhafullah rabbal alamin. Subhanallah, inni akhafullah rabbal alamin. Ini adalah kata-kata disampaikan oleh Habil. Tidak mempan nasihat itu. Kamu takut dong sama Allah? Masa kamu bunuh aku? Kamu nggak tanggung jawab nanti kelak di akhirat? Itu sama sekali yang namanya Qabil nggak bergeming. Dijawab lagi. Inni uridu an tabu. Ya punten. Tabu'a bi ismi wa ismika. Fatakuna min ashabin nar. Anda ini. Punten. Anda ini kalau membunuh aku, satu, dosamu karena membunuh aku. Iya. Yang keduanya lebih banyak lagi. Nanti siapapun ini belum pernah ada orang membunuh orang, itu belum pernah ada. Dulu itu yang pertama kali membunuh manusia itu Qabil. Kenapa? Orang cuma begitu aja orangnya, nggak ada lagi orang lain. Jadi Qabil yang pertama kali membunuh manusia karena saat itu belum ada manusia lagi. Iya. Jadi Qabil membunuh Habil. Kata-kata yang disampaikan di sini dia mengatakan, Anda akan mendapatkan dosa, wahai abang atau wahai adikku. Iya, karena sebagian riwayat mengatakan Qabil itu adiknya. Wallahu alam. Wahai saudaraku, Anda akan membunuhku. Dosa yang pertama adalah dosa pembunuhan. Subhanallah. Dan dosa yang kedua adalah takutnya Anda telah mengajarkan kepada anak-anak Adam bagaimana caranya membunuh. Setiap orang yang membunuh dosanya kepada atau dosanya nempel kepadamu. Na'udzubillah. Sekarang saya tanya, banyak pembunuhan di mana-mana? Banyak. Setiap orang yang membunuh bukan dalam haknya, Qabil kena dosanya. Dan tanpa ada sedikit pun berkurang. Na'udzubillah. Ngeri sekali. Sekarang bagaimana misalnya Israel membombardir Palestina atau membunuh di mana, ratusan orang yang terbunuh, dosanya kena Qabil. Kenapa? Itu yang telah membuat sunnah pembunuhan. Maksudnya apa? Jalan membunuh. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila bih, wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizru man amila bih. Siapa yang telah melakukan kebaikan lalu orang lain mengikuti kebaikan itu, maka kebaikan orang lain itu akan didapatkan oleh orang yang pertama kali berbuat baik. Siapa yang telah melakukan keburukan lalu orang lain mengikutinya, maka setiap orang yang melakukan keburukan itu, maka orang yang pertama kali melakukan keburukan itu akan mendapatkan apa namanya? Dosanya. Entah segede apa dosanya Qabil. Pembunuhan di mana-mana sampai hari ini. Pembunuhan di mana-mana, Qabil kena, naudzubillah. Iya. Apakah Anda tidak takut dengan dosa ini? Nggak ngerti. Maksudnya apa? Kalau sudah hasad dan emosi, ketutup nasihat juga. Coba kalau orang lagi marah dinasihatin, kira-kira nerima apa enggak? Malah diam kamu, nasihatin aja. Gitu. Atau dengan kata-kata lebih kasar lagi. Lihat, sudah dinasihatin. Ini Al-Quran menggambarkan kata-katanya. Iya. Dengan mengatakan kalimat yang ada, fatakuna min ashabin nar. Kamu menjadi ahli neraka loh. Pertama di ujungnya, apa kamu nggak takut sama Allah mempertanggungjawabkan dari semua yang ada? Yang kedua, apa kamu tidak takut menjadi ahli neraka? Subhanallah. Ini Habil masih sempat menasihati siapa? Qabil. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dan termasuk Anda ini orang yang zalim kalau membunuh aku. Apa tidak takut oleh Allah? Apakah tidak takut oleh neraka? Apa yang dilakukan? Fatawwa'at lahu nafsuhu. Ta'at. Ta'at itu taat, tunduk. Tapi tunduknya ala nafsuhu. Ya, ataupun lahu nafsu, ya ala nafsi. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Jadi taatnya ala nafsihi, kepada nafsunya, emosinya. Kalau lagi emosi, kalau kita turut dan taat kepada emosi, waduh. Kalau misalnya kita lagi marah sama seorang, kalau nurut sama emosi, kira-kira orang itu mau diapain itu? Mau dipukul, mau dijewer, mau diapa? Kalau sudah turut kepada emosi. Ini lihat, fatawa'at lahu nafsu. Dia ini taat kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang diikutinya. Tidak bisa bersabar lagi. Apa? Qatala akhihi.
Iya, qatala akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Sudah, akhirnya dia taat kepada hawa nafsunya, dan apa yang dilakukan membunuh saudaranya sendiri, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Iya, ada kata-kata innal insana lafi khusrin. Ini kata-kata dengan mengatakan fa asbaha minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi ini adalah yang taat kepada hawa nafsunya. Orang yang merugi ini yang taat kepada hawa nafsu apa? Bukan hawa nafsu mutmainnah, bukan nafsu lawamahnya saja, tapi ini adalah nafsu apa? Ammaratun bisu. Iya, ammarah itu daripada amarah, perintah. Ammaratun bisu, nafsu yang selalu merintahkan kepada perbuatan buruk. Itu nafsu ammaratun bisu. Di bawahnya, kalau dia telah melakukan kejahatan, kejelekan, dia tidak nyesal, itu bahaya. Kalau dia nyesal setelah berbuat salah, mikir setelah berbuat salah, itulah yang namanya nafsu lawamah, yang membuat orang nyesal terhadap perilakunya. Kalau dia tobat, itulah nafsul mutmainnah. Subhanallah. Itu kata-katanya untuk simpel diungkapkan. Iya. Jadi kalau saya tanya, ikhwah akhwat atau ibu bapak pernah nggak habis berbuat dosa nyesal, pernah nggak? Nah, yang menyesal itu ada nafsul lawamah. Tapi kalau dia tidak tobat, nggak sampai ke mutmainnah. Kalau dia tobat, insya Allah jadi tenang. Itulah nafsul mutmainnah. Subhanallah. Sehingga dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka disampaikan, kalau seandainya sudah bisa istiqamah dalam menjaga tobat itu, maka naik derajatnya nafsun radiyah. Kalau sudah tobat, menjaga keistiqamahan tobatnya, nafsun radiyah. Subhanallah, seperti itu. Nafs radiyatan mardiyah. Kalau mardiyah apa? Mardiyah itu adalah para alim ulama nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah itu adalah nafsu yang bisa menjaga punten hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu mardiyah, ya. Baru dengan mengatakan nafsu yang hanya satu Allah ciptakan adalah nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sama dengan nafsu-nafsu yang lainnya. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kerugian minal khasirin adalah apabila kita semuanya mengikuti fatawa'at lahu nafsuhu, ya, qatala akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Rugi karena dia telah taat kepada hawa nafsunya. Setelah dia membunuh, bingung, ini jusah, ini jasad digimanakan ini? Ini apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus ini? Pokoknya bingung. Penyesalan ada, lawamah, tapi nggak taubat. Makanya hanya sampai di mana lawamah. Iya, Qabil itu sudah tidak sampai ke nafsul mutmainnah. Qabil ini hanya sampai kepada lawamah, nyesal. Kita pun berapa kali kalau berbuat salah, nyesal itu berapa kali? Aduh, nyesal saya marahin, aduh, nyesal saya mukul. Tapi nggak minta maaf, itu nggak sampai mutmainnah. Iya. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, dalam Al-Quran, dalam keadaan bingung yang namanya Qabil, sampai jasad saudaranya itu dibawa-bawa berhari-hari, digendong berhari-hari, menuju kemana? Pokoknya entah mau diapain ini, mau digendong, dibawa ke tengah hutan, harus seperti apa? Ini kejadian di muka bumi ini. Iya, ini terjadi di muka bumi ini. Dalam keadaan bingung, faba'atsallah ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Allah mengutus namanya apa? Burung gagak. Iya. Burung gagak ini adalah burung yang paling cerdas di antara burung-burung yang ada. Otaknya paling cerdas. Coba kalau ibu bapak ada kesempatan, lihat saja kecerdasan burung gagak. Mungkin sudah ada di YouTube-nya, mungkin apa. Dia berpikir dengan baik, dia cerdas sekali untuk melakukan sesuatu hal. Ghurab ini caranya, sebagian ulama mengatakan ghurab ini adalah, ataupun burung gagak ini kalau mau menyembunyikan makanan yang dia dapatkan, caranya dikubur. Caranya dikubur. Jadi kalau dia punya makanan, dia turun ke bawah, lalu digalinya itu tuh, terus makanan itu ditutup. Biar apa? Biar tidak kelihatan sama yang lain. Dirahasiakan. Ingin merahasiakan apa yang dia punya. Itu kebiasaan ghurab. Ini kebiasaan burung gagak. Jadi burung gagak itu hebat, kalau nabung makanan itu paling pintar. Dia punya makanan, dia tarik, taruh, dikuburkan. Subhanallah. Bahkan subhanallah, sudah diketahui di beberapa tempat, termasuk di Saudi Arabia, kalau dia punya makanan itu susah dipecahkan. Maka dia lihat, begitu ada mobil lewat, dia lemparkan makanan itu, baru kena mobil, pecah, baru dia makan. Cerdas itu. Iya. Dia cerdas sekali ya, cerdas. Jadi kalau ibu memasukkan ada tesnya, masukkan ke dalam botol,
botol panjang, ya, dimasukkan makanan di situ. Ghurab ini cara mengambilnya kan nggak mungkin, pelatungnya nggak bisa. Dia ambil kawat dan dia kawat diambil gini, pelan-pelan keluar. Subhanallah. Burung yang paling cerdas itu adalah gagak. Dan di burung-burung yang lain, ini otaknya besar sekali dibanding dengan, maksud saya, dengan ukuran tubuh seperti itu, otaknya cukup besar. Ini ghurab. Kenapa Allah mengutus ghurab? Kenapa? Ghurab ini binatang yang sangat cerdas sekali. Subhanallah. Ghurab, ya, ternyata Allah sudah memperlihatkan. Kenapa Allah tidak katakan Allah ngutus burung perkutut? Enggak. Allah ngutus burung merpati, atau Allah ngutus burung apa? Tapi yang diutus oleh Allah apa? Burung ghurab, ataupun apa? Namanya burung gagak. Kenapa? Karena ada satu hal yang luar biasa dalam burung gagak ini. Jadi kebiasaan dia melihat Qabil, ghurab ini membawa makanan, lalu dia memakannya, tapi nggak habis. Tapi ternyata untuk menyembunyikan makanan itu, dia coba gali dan dia tutup. Setelah itu pergi. Intinya untuk tidak diketahui oleh yang lainnya. Bukankah itu yang sedang diperlukan oleh Qabil? Menutupi adiknya untuk diketahui, untuk tidak diketahui kemana? Itu yang pertama. Para ulama berpendapat ke sana. Ghurab. Pendapat yang kedua, dengan melihat ghurab ini sedang berkelahi. Berantem, berkelahi, lalu mati satu, lalu dikuburnya oleh ghurab yang itu. Mungkin kisah yang sering kita dengar. Iya. Tapi beberapa ulama dengan mengatakan ghurab ini adalah salah satu daripada yang sangat, atau burung yang sangat cerdas. Makanan ditimbun. Iya. Saat itulah ghurab ini melakukan hal ini. Lalu ya qala ya wailata, ya. Ini adalah satu hal penyesalan. Aduh, celakalah aku, kata siapa? Habil, iya, Qabil. Ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi, ya, fa uwari sawata akhi. Aduh, celaka. Ini aku kalah sama ghurab ini, kecerdasanku. Saya kalah sama burung. Burung aja ngasih kabar. Subhanallah, burung menasihati ke saya. Waduh, sampai hari ini ibu bapak tahu, setiap ada orang yang meninggal, dikemanakan jenazahnya? Dikubur. Apakah pernah ada yang tahu kalau yang mengajari cara mengubur itu adalah berasal dari burung? Subhanallah. Kita ini pernah, jadi kalau burung ghurab kalau datang, "Woi guru, apa kabar?" Subhanallah. Karena dia mengajari kita cara mengubur. Subhanallah. Itu secara tidak langsung dia mengajari kita. Iya. Tapi nggak pernah kita lihat, teman-teman, oh ini burung yang ngajarin manusia. Semuanya manusia itu sudah menganggap remeh kepada siapa dan siapa, termasuk kepada guru yang mengajari kita bagaimana cara menguburkan, itu adalah ghurab. Sampai dijadikan syariat Islam, orang yang wafat kubur. Bukan dibakar, bukan dibuang ke laut, bukan di apa, tapi dikubur. Ini sebagai syariat yang ada. Allahu Akbar. Tapi kita tidak terpikir siapa yang telah mengajarkannya? Ghurab. Siapa yang telah mengajarkannya? Burung. Subhanallah. Jadi kita punya guru yang sekarang baru kita yakini, atau yang sekarang kita tahu. Siapa? Burung gagak. Subhanallah. Tapi jangan, Pak Guru, apa kabar? Pak Guru, ada yang punya gagak. Ini gagak ya? Aduh, guru kita ini. Tidak juga ya. Subhanallah. Tapi ini dulu pernah mengajarkan. Sampai dengan mengatakan kata-katanya, ya wailata, aduh celaka nih, saking pusingnya, saking bingungnya. Nggak kepikiran saya harus melakukan seperti ini. Iya, kalah otak saya sama burung ini. Hebat sekali burung ini mengajari kepada Qabil. Sampai akhirnya dikuburkannya, ya, dengan mengatakan selesai, fa asbaha minan nadimin, fa asbaha minan nadimin, dan dia termasuk orang-orang yang sangat menyesal. Subhanallah. Kisah yang ada. Inti dalam kenyataannya, bahasanya, akhirnya ditutuplah apa? Jenazah tersebut. Ini adalah yang ada dalam Al-Qur'an, nubzah yang ada ataupun istinbat, kesimpulan yang ada di dalam kata-kata ini, diantaranya adalah subhanallah, hasad, sangat berbahaya sekali. Awapunten, berperilakulah untuk agama yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau mau menyumbang, sumbangkan yang terbaik. Kalau mau infak, infaklah yang terbaik buat diri kita. Yang baik itu bukan yang paling besar, tapi yang pertama kalinya adalah halalan thayyibah. Iya, halal, thayyib, banyak, jauh lebih baik. Kadang-kadang kita sendiri tahu, saya punya duit 5 juta, tapi kayaknya yang 1 juta itu yang halalnya. Itu hati-hati. Iya, makanya jangan sampai dicampur baurkan. Pertama, serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala terbaik. Yang keduanya, hati-hati dengan hasad. Naudzubillah, karena hasad bisa sampai membunuh. Yang ketiganya, kapanpun
kita punya kesempatan bisa nasihatkanlah kepada orang lain. Walaupun saat itu menjelang kematian, nasihatilah siapapun. Dan yang selanjutnya, ini nubdhanya, jangan sampai menuruti hawa nafsu yang namanya nafsu ammaratun bisu. Tidak ada kebaikan ketika seorang mengikuti hawa nafsu ammaratun bisu. Selanjutnya apa lagi? Subhanallah, ada makhluk Allah di luar manusia yang telah mengajari kita. Dan kita sampai hari ini ketika ada yang meninggal dikuburkan, ternyata itu adalah kisah daripada ghurab. Iya. Dan punten, jangan sekali-kali menjadi orang yang sangat menyesal. Dan saya sampaikan, kelak di akhirat tidak ada orang yang tidak menyesal. Kelak di akhirat tidak ada orang yang tidak menyesal. Yang masuk neraka nyesal nggak? Nyesal. Yang masuk surga nyesal nggak? Nyesal. Masa sih? Kalau yang masuk neraka nyesal ya pasti, tapi masuk surga kok nyesal juga? Nyesal. Kenapa? Kenapa nggak lebih baik lagi sehingga mendapatkan surga yang jauh lebih tinggi? Yang masuk surga, aduh nyesel ya saya, aduh pengajiannya cuma sebulan sekali. Coba kalau pengajiannya sebulan 2 kali gitu. Yang sebulan 2 kali, aduh saya nyesal kenapa pengajiannya cuma sebulan 2 kali. Coba sebulan 3 kali. Selalu begitu. Yang sebulan 3 kali nyesal. Kenapa? Karena pahala daripada pengajiannya itu luar biasa dan akan dilihat nanti. Iya, dengan mengatakan kata-katanya, subhanallah, semuanya akan ketemu famulaqih. Famulaqih itu akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa-apa yang telah kita kerjakan. Subhanallah. Saya lanjutkan, tidak ada di antara kita yang tidak menyesal kelak di akhirat. Yang di sorga saja nyesal, apalagi yang di neraka. Naudzubillah. Menjadi orang paling nyesal. Intinya, silakan bacakan di ayat 32 dilanjutkan. Min ajli dzalika katabna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Jazakumullah khair. Nasihat ternyata dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Min ajli dzalik. Ya. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ingat, sesungguhnya ketika Anda ini membunuh, itu sama dengan membunuh seluruhnya. Itu ya. Tapi kalau Anda menjaga satu orang dalam kehidupan, sama Anda ini telah menjaga kehidupan semuanya. Kenapa demikian? Saya sampaikan, satu orang membunuh, ini yang dibunuh ini, subhanallah, Anda sama dengan telah membunuh semuanya. Tapi jika Anda telah menolong seseorang untuk hidup, maka Anda seolah-olah telah menjaga orang itu untuk hidup semuanya. Semua itu semuanya banyak. Kenapa coba? Saya sampaikan. Misalnya ada orang dibunuh. Ini kalau dia tidak dibunuh, insya Allah nanti misalnya dia punya anak. Anaknya nanti punya anak, anaknya punya anak, punya anaknya mungkin 2, punya 3, punya. Lama-lama akan jadi apa nanti? Jadi banyak. Awalnya kita ini semuanya dari siapa? Adam dan Hawa. Kalau Hawa saja dulu tidak ada terbunuh, ada nggak kita semuanya? Kalau Adam saja terbunuh, ada nggak semuanya? Tidak ada. Kalau seandainya ini yang namanya Habil tidak dibunuh oleh Qabil, kira-kira Habil punya keturunan nggak nanti? Punya, banyak. Itulah ketika Anda membunuh seseorang seperti Anda telah membunuh semuanya. Tapi ketika Anda menghidupkan atau menjaga seseorang, Anda seperti telah menjaga kehidupan semuanya. Subhanallah. Kenapa? Karena Bani Israel hobinya itu membunuh. Bani Israel itu hobinya membunuh. Dan membunuhnya nggak tanggung-tanggung. Yang dia bunuh itu Bani Israel, itu para nabi. Subhanallah. Coba, semua nabi yang ada itu dibunuh oleh Bani Israel.
Nah, oleh Bani Israel, dibunuhnya oleh Bani Israel. Na'udzubillah. Ini adalah Bani Israel. Jadi hikmah yang ada dengan mengatakan hati-hati, jangan bikin murah terhadap pembunuhan. Sampai keluarlah hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan tanda kiamat yang sudah sangat dekat itu adalah kathratul qatla. Terlalu banyak pembunuhan yang tidak ada tahu sebab menyebabnya. Sampai suatu saat nanti orang yang terbunuh nggak ngerti kenapa aku dibunuh. Dan orang yang membunuh juga nggak ngerti kenapa aku harus membunuh. Itu kata Rasulullah. Suatu saat nanti, ternyata sekarang kebuktian nggak? Terbukti. Ada yang dibunuh nggak ngerti apa ya? Seperti yang di negara-negara sekarang banyak pembunuhan sana sini sana. Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti kenapa saya dibunuh ya. Bahkan yang menyerangnya pun saya nggak ngerti kenapa saya harus menyerangnya. Apa masalahnya nih? Udah ini asal atas perintah saja, atas perintah saja. Na'udzubillah. Kenapa? Ini adalah tanda kiamat yang ada. Hati-hati. Karena sesungguhnya ketika Anda membunuh tanpa ada haknya, itu sama dengan membunuh semuanya sebumi ini. Dan jika ketika menjaga kehidupan seorang, maka Anda seperti menjaga seluruh kehidupan muka bumi. Ini adalah kisah daripada awal anak Adam, Qabil dan Habil. Bani Israel intinya. Ternyata punten menceritakan tentang tabiat jelek Bani Israel, hobinya membunuh, yang mana pembunuhan ini terjadi kepada para nabi dan para rasul. Iya, ini tentang Bani Israel. Kita pindah. Kita buka surah selanjutnya adalah suratul Baqarah. Iya. Suratul Baqarah menerangkan tentang seorang laki-laki namanya Uzair, Nabiullah. Hidup Uzair ini bersamaan dengan seorang raja Bukhtanasar. Raja yang sangat galak, raja yang sangat egois, raja yang hampir sama dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, atau dengan mengakui aku adalah Tuhan yang tinggi. Maka Bukhtanasar ini ingin sekali disembah oleh siapapun. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar Raja Bukhtanasar. Iya. Dia ini hidup, saya sampaikan, ibu bapak, Nabi sebelum Isa alaihissalam diangkat, itu sudah tidak ada Nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi dari Nabi Isa, Yahya, Zakaria, itu banyak Nabi. Seperti Nabi Syam'un, itu hidup di antara Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Atau Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabiullah Yuhana, Nabiullah Bulis, Nabiullah Syam'un, termasuk Nabiullah Uzair itu hidup antara Nabi Isa dan Yahya alaihissalam sebelum Isa alaihissalam diangkat. Namun ketika Isa alaihissalam diangkat sudah tidak ada Nabi. Sebelumnya dari Nabi Isa ke Nabi Adam itu bisa jadi satu kampung tuh 5 Nabi, bisa jadi satu kampung tuh 10 Nabi, bisa jadi satu kampung tuh 3 Nabi, dan bisa jadi Nabi itu berkumpul sama-sama. Di antara yang ingin disampaikan adalah seorang Nabi, Uzair. Uzair. Apa yang terjadi kepada Uzair? Saya sampaikan dulu. Uzair hidup untuk Bani Israel. Bani Israel ini kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hukum. Apa hukuman untuk Bani Israel? Bani Israel hukumannya adalah dengan cara dikasih pemimpin yang galak, dikasih pemimpin yang apa? Tidak adil, dikasih pemimpin yang istilahnya apa? Pemimpin yang merusak kepada masyarakatnya. Itu kalau sudah Allah marah kepada Bani Israel, Allah tidak azab itu, azab ini, azab itu tidak, tapi kasih pemimpin yang kurang ajar. Seperti halnya awalnya Jalut, itu kan siapa? Atau apa? Di zaman siapa itu yang dibunuh oleh Nabiullah Daud alaihissalam? Iya, subhanallah. Talut, iya, subhanallah. Itu pemimpin di zaman Bani Israel yang menghancurkan Bani Israel, termasuk Bukhtanasar. Ketika Bani Israel nggak beres, ya udah. Karena dia tidak pernah bersyukur, tidak beribadah kepadaku, aku kasih pemimpin yang buruk. Aku kasih pemimpin yang tidak beres. Aku kasih pemimpin yang hobinya punten, maksiat, dikasih. Sehingga Bani Israel kelabakan. Saking galaknya ini, dia mengatakan, "A'budni, sembahlah aku." Persis seperti Fir'aun, Bukhtanasar ini. Lalu Bukhtanasar ini dengan mengatakan, "Kalian harus menyembah aku, datang kepada aku." Tapi apa yang terjadi? Bani Israel malas-malas untuk datang kepada Bukhtanasar. Kalau sudah begitu baru nyadar. Ini kayaknya perlu Nabi kita nih. Kayaknya kita perlu Rasul nih. Untuk Bukhtanasar ini kita nggak sanggup mengalahkan Bukhtanasar kecuali ada siapa? Ada Nabi nih, ada Rasul nih. Seperti itu. Maka Bukhtanasar bertanya dengan mengatakan, apa yang menghalangi Bani Israel untuk menyembah kepadaku? Dijawab oleh orang-orang yang hadir, karena Bani Israel masih memegang kepada Allah dengan Taurat yang ada. Lalu kata Bukhtanasar, kumpulkan semua Taurat yang ada dan bakar semuanya.
Lalu dia bilang, baik, dibakar semua Taurat. Taurat dibakar semuanya. Subhanallah, Taurat dibakar, tidak ada Taurat lagi. Allahu Akbar. Setelah itu apa yang terjadi? Taurat dibakar. Lalu orang berpikir, ya Raja, Taurat bisa dibakar, tapi kalau ada orang yang hafal, apanya yang dibakar? Bisa dipahami ya? Kalau yang sudah hafal, apanya dibakar? Kumpulkan orang-orang yang ngomong masalah Taurat, bunuh. Subhanallah, siapapun yang paham dan mengerti terhadap Taurat dibunuh oleh siapa? Bukhtanasor. Ini galak sekali Bukhtanasor ini. Seorang raja yang naudzubillah. Dibunuh semua orang, ternyata udah kelabakan. Langsung yang namanya ada satu Taurat yang dipegang oleh seorang laki-laki, namanya adalah Uzair. Diselamatkan oleh Uzair. Uzair menyelamatkan yang namanya Taurat, dia timbun, dia simpan, dan tidak ada yang tahu di mana Taurat itu disimpan. Karena orang-orang datang kepada Nabi Allah, ya Nabi Allah, saya ini takut kehilangan Taurat, tolong pegang olehmu, dan engkau timbun, dan engkau simpan, dan engkau sembunyikan. Jika sudah aman, keluarkan. Karena apa? Karena kami para penghafal Taurat, pasti kami akan dibunuh oleh Raja Bukhtanasor. Maka Uzair membawa yang namanya apa? Taurat ini, dan disembunyikan, hanya yang tahu Uzair. Kisahnya, raja itu marah murka. Apa yang ada di kampungnya Uzair waktu itu di Aqsa dihancurkan, diporak-porandakan, tanamannya dibakar, rumah dihancurkan, segala macam. Sementara saat itu Uzair sedang menimbun apa? Taurat. Sedang disimpan Taurat itu oleh Uzair di tempat yang jauh. Sementara yang lainnya ada di kampung. Begitu Uzair tiba, kaget. Kenapa? Karena kampung itu sudah hancur. Tanaman sudah kebakar, sudah hancur semuanya. Lalu Uzair bengong dengan mengatakan kata-katanya dalam Al-Quran. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Iya, bagaimana Allah akan menghidupkan kampung yang seperti ini, yang sudah hancur berantakan? Bagaimana Allah akan menghidupkan ini? Itu kata Uzair. Karena kampungnya sudah hancur, sudah ditinggalkan oleh penghuninya karena takut diporak-porandakan oleh raja siapa? Bukhtanasor. Ayatnya silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, jazakumullah khair. Kata-kata ini, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyah. Lihatlah seseorang yang berlalu ke kampungnya sendiri dan dia nggak ngerti kalau itu adalah kampungnya karena kampungnya sudah hancur. Ini kampung saya, yang kemarin baru saya tinggalkan, ini kampung saya. Kok kosong sekali, kok hancur sekali, nggak ada penghuninya, kebakar semuanya. Wa hiya khawiyah ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya, hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi ketika sudah dihancurkan, apa yang terjadi? Dia kaget. Hah? Lalu dia sambil duduk, bagaimana caranya ya Allah menghidupkan ini lagi semuanya, jadi hidup lagi, jadi rame lagi. Ini sudah hancur. Uzair berada di atas, baru datang menimbun apa? Menimbun apa? Taurat. Sambil nunggu, disimpan kudanya. Lalu dia lapar. Yang tersisa itu makanan dia, itu adalah roti yang sangat keras. Selanjutnya anggur.
lalu anggur dia diperas anggurnya, jadi kayak jus begitu ya, anggur tapi dengan tangan diperas, anggurnya sudah ada airnya. Setelah itu rotinya disimpan di anggur. Kenapa? Biar nanti rotinya lembek, tinggal makan. Sambil istirahat Uzair, tidurlah. Subhanallah, tidurlah. Dia tidur diperkirakan jam 10, jam 11 siang. Perkirakan, Uzair tidurnya jam 11 atau jam 10 siang. Tidurlah Uzair. Begitu dia bangun, lihat dengan mengatakan kata-katanya, subhanallah, ya. Fa'amatahu Allahu mi'at'am. Lalu Allah tidurkan dia 100 tahun. Amatahu bukan diwafatkan, bukan dimatikan, tapi Allah tidurkan maksud di sini. Kenapa? Karena kata-kata mati dalam Al-Qur'an, iya, bisa diartikan tidur, bisa diartikan wafat. Dalam Al-Quran surah yang ada, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan orang dalam keadaan tidur. Tapi hina mautiha, disebutnya hina mautiha, tidak saat dia mati, tapi tidur diartikan maut. Maka disebutlah kalau tidur itu setengah daripada kematian. Iya, hina mautiha dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Fa amatahu Allah mi'at'am. Ditidurkan 100 tahun. Subhanallah, iya. Tapi kalau dengan Ashabul Kahfi berapa tahun ditidurkannya? Lebih dahsyat lagi. Iya, tapi ini hanya 100 tahun, tapi luar biasa 100 tahun sudah bagaimana? Iya. Tsumma ba'atsahu, terus Allah bangunkan lagi setelah 100 tahun ini. Iya. Qala kam labista? Tanya malaikat Jibril, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman. Aku tidur 1 hari. Oh, lalu? Oh, ba'da yaum. Enggak 1 hari. Kenapa? Matahari itu masih ada kok, karena dibangunkan kira-kira jam 2 siang, tapi beda waktu, beda zaman ya. Tidur jam 10, bangun jam 2 atau jam 3, maka dikatakan labistu yauman. Ketinggal lihat, enggak au ba'da yaum, hanya sebentar saja tidur. Subhanallah. Makanya jangan heran kalau kita nanti kalau sudah wafat lalu ditanya oleh munkar nakir, man rabbuka man nabiyuka, segala macam, lalu kita bisa jawab, dan bagian orang mukmin ditidurkan kan. Enggak ya, tidur lama banget. Tidur mah enggak terasa. Subhanallah, apalagi nyenyak nanti selimutnya dengan tanah, masya Allah. Iya, enggak bangun-bangun. Labistu, atau dikatakan punten, labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'at'am. Tidak, dia tidak. Kamu tidur 100 tahun. Hah? Kaget 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu itu, roti yang keras, dimasukkan ke dalam apa? Anggur masih keras, berarti belum lembek itu, dan anggurnya masih segar. Subhanallah, lam yatasanna, seolah-olah seperti baru dimasukkan saat itu, dan dia tidur hanya berapa menit saja, ngelihat roti belum lembek, anggur masih bagus. Ragu saya, masa tidur 100 tahun roti masih keras, anggur masih bagus? Enggak. Kenapa? Enggak mungkin. Kenapa? Karena makanan saya lam yatasanna. Lalu Allah katakan, wandur ila himarik. Ayo sekarang kalau nggak mau percaya, lihat itu unta, kudamu. Begitu lihat kudanya, hanya tinggal tulang belulang, dan tulang belulangnya pun sudah rapuh, sudah hancur. Iya, dengan matan walinaj'alaka ayatan linnas. Ini adalah sebagai ayat keagungan Allah buat kalian manusia semuanya. Kenapa? Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha. Lihat yang namanya izam, tulang-tulang, bagaimana aku merapikan tulang itu seperti puzzle. Tahu puzzle ya? Mainan anak-anak itu. Itu bergerak sendiri, terkib. Yang tulang rusuk 1, 2, 3, 4 nyambung semuanya, kakinya mulai nyambung, rapi tulang itu. Selanjutnya apa lagi? Naksuha lahma, terus ditutup dengan laham, dagingnya. Falamma tabayyana lahu, setelah jadi, lalu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada binatang itu, dan binatang itu bangun, dan binatang itu duduk, dan binatang itu seperti biasa sedia kala. Lalu Allah katakan, bukankah dulu engkau bertanya bagaimana Allah menghidupkan kampung yang sudah berantakan itu? Bagaimana Allah menghidupkan suasana yang sudah hancur itu? Ini aku buktikan kepadamu. Setelah itu dijawab oleh Uzair, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu kalau Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini terjadi kepada Uzair. Iya.
Setelah itu Uzair turun, persis turun dari mana tempat biasa, tapi sudah subur tanahnya. Tapi Uzair masih tahu rumah dia di mana. Uzair masih tahu rumah dia di mana. Dia datang ke rumahnya, ternyata ada pembantunya Uzair yang dulu usianya baru 20 tahun, sekarang usianya 120 tahun. Sudah tua, nenek-nenek dalam hadisnya. Dan amya atau a'ma, dia tidak bisa melihat. Duduk begini di depan nenek-nenek itu. Ditanya dengan mengatakan, ya amatallah, wahai hamba Allah. Iya, kalau laki-laki Abdullah kan, kalau untuk perempuan amatallah. Ya amatallah, aina bait Uzair? Karena dia nanya, dia mengatakan, Uzair? Saya sudah lama-lama udah nggak dengar lagi nama Uzair. Itu dulu pembantunya itu. Tapi Uzair usianya 40 tahun saat itu. Iya, dan dibangunkan dalam usia 40 tahun. Uzair yang mana? Uzair Nabiullah. Dia sudah lama, 100 tahun udah nggak ada kabar, sudah meninggal dia. Memang kamu mau nanyain rumahnya Uzair buat apa? Dijawab dengan mengatakan, saya adalah Uzair. Saya adalah Uzair. Dikata, bohong, kamu bukan Uzair. Uzair sudah tidak ada. Aku Uzair. Lalu pembantunya mengatakan, yang saya tahu Uzair itu nabi dan doanya mustajab. Apapun yang dipinta oleh Uzair kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kata Uzair, ya minta apa kamu? Agar membuktikan karena aku tahu siapa Uzair dan bagaimana Uzair, karena aku dulu pembantunya Uzair. Aku yang setiap hari menyiapkan pakaian Uzair, yang setiap hari menyiapkan makanan perbekalan Uzair, dan aku setiap hari menyiapkan kuda untuk Uzair. Di usia 20 tahun nenek-nenek dulu tuh. Lalu kata Uzair mengatakan, aku akan mohon kepada Allah agar engkau menjadi sembuh. Doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu perempuan ini yang sudah 120 tahun matanya kembali bisa melihat. Dan begitu melihat Uzair, dia kaget dengan mengatakan, iya ini Uzair. Ya Uzair, bajumu itu dulu aku yang menyiapkan. Kudamu itu juga, ini kudanya kenal banget. Ini kuda kamu dulu yang aku nyiapkan. Tasmu yang kamu bawa itu juga aku yang menyiapkan. Allah simpan wanita tua ini untuk meyakinkan kalau itu adalah Uzair. Uzair, ayo datang. Disampaikan kepada orang yang hadir saat itu, ini adalah Uzair, ini adalah Uzair. Nggak ada yang percaya. Ini adalah Uzair. Allah kembalikan, ini adalah Uzair. Nggak ada kemarin, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu apa? Karena nggak ada yang dipercayai, anaknya hadir. Uzair itu punya anak. Anaknya di usia kira-kira saat itu 80 tahunan. Dan dulu itu masih kecil ketika ditinggalkan. Iya. Jadi hanya mengenal kalau bapaknya punya tanda hitam di belakangnya, itu saja. Kalau kamu, bapak aku Uzair, tapi sudah tua anaknya. Uzair di usia 40 tahun. Bagaimana nanti kita di sorga bisa ketemu dengan orang tua kita dengan usia yang sama? Masya Allah, kita dengan kakek kita dengan usia yang sama. Kita dengan nenek moyang kita dengan usia yang sama. Kamu adalah ayahku berarti. Iya, aku adalah ayahmu Uzair. Masa sih? Aku sudah tua, bapaknya masih muda. Kan banyak kayak begitu sekarang kan. Subhanallah. Beda yang terpelihara dan yang tidak terpelihara. Subhanallah. Ditanya dengan mengatakan, aku yang aku tahu Uzair itu karena aku dulu kecil mempunyai tanda hitam. Ada bilang di punggungnya, daerah punggung. Nih diperlihatkan, ternyata ada, baru anaknya matan ini Uzair. Lalu saat itu kan kisah demi kisah turun-temurun. Di usia yang usianya mungkin 90 tahun saat itu masih ingat cerita-cerita lama. Iya, ya Uzair, kalau memang Anda Nabiullah, hanya Anda yang menyimpan yang namanya apa? Taurat. Jika Anda bisa membuktikan di mana Taurat itu disimpan, berarti Anda adalah Uzair. Subhanallah. Saya tahu karena saya yang menimbunnya. Berangkat, berjalan. Subhanallah, begitu tiba, luar biasa, diketemukan ternyata di bawahnya ada sunduk ataupun kotak. Ini adalah yang aku sembunyikan dulu. Begitu dibuka, ternyata sudah hancur Tauratnya karena terlalu lama di dalam tanah. Iya. Lalu kata Uzair dengan mengatakan, semoga ada cara untuk kembali mengembalikan Taurat ke muka bumi ini. Maka Allahu Taurat ala qalbi Uzair. Allah masukkan Taurat di dalam hafalannya Uzair, dan Uzair menyampaikan di depan para Bani Israel dan orang mencatatnya. Kembalilah Taurat ada di muka bumi ini melalui hafalannya Uzair. Bisa dipahami ya? Inilah kisah Uzair. Inilah tentang kisah Uzair.
Iya, ini berada dalam ayat tentang masalah kehidupan Uzair. Ternyata setelah Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan Uzair yang sudah tidak ada, dan memperlihatkan, maksud saya tidur, dan memperlihatkan bagaimana menghidupkan tanaman, bagaimana menghidupkan apa namanya tadi, bakal itu apa? Kuda dihidupkan. Allah langsung memperumpamakan satu kisah lagi tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan mengatakan, ya Rabb, bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara engkau menghidupkan? Dijawab oleh Allah cara menghidupkan, sampai Allah tanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Dijawab dengan mengatakan, bala walakinna liyatma'inna qalbi. Aku beriman, engkau yang menghidupkan, yang mematikan, tapi aku ingin lihat bagaimana caranya. Maka caranya dengan mengatakan, ambil 4 ekor apa? Burung. 4 ekor burung itu disembelih. Setelah disembelih 4 ekor burung itu, lalu apa? Dicacak, dihabisin semuanya. Setelah itu dicampur dalam satu ember semuanya. Kira-kira bulu yang ini udah nyampur dengan bulu itu udah nyampur dengan bulu ini. Sudah diaduk-aduk semuanya. Lalu simpan juz'un minhu, bagian-bagian di gunung ini, satu lagi di gunung ini, satu lagi di gunung ini, satu gunung ini. Lalu kata Allah, panggil burung itu di tempatmu. Lalu Nabi Ibrahim memanggilnya, hai burung yang telah aku cincang dan telah aku adukan semuanya, kemari. Subhanallah, melihat yang burung itu, punten, ini bergerak, yang bulunya punya ini di sini, yang bulunya punya ini ke sini, terus bergerak masing-masing, dan kepalanya kembali terbentuk dan datang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, dan itulah Nabi Ibrahim ketika mengatakan, subhanallah, wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah kalau Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Luar biasa. Ini bentuk bagaimana Allah ketika Nabi Ibrahim bertanya bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Subhanallah. Ayatnya untuk lebih jelas dengarkan di ayat 260 setelah tentang masalah Uzair. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Masya Allah, ini juga kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana ya Allah cara menghidupkan yang sudah hancur, yang sudah wafat. Digambarkan, coba ambil 4 ekor apa tadi? Burung, bila perlu warna yang berbeda-beda, dihancurkan semuanya, dicincang semuanya, lalu disimpan, diadukan, simpan sedikit-sedikit, dipanggil dengan mengatakan kata-katanya, tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil semuanya dan dia akan datang dengan cepat, datang dengan cepat. Itulah cara Allah menghidupkan. Lihat hikmah yang ada. Kenapa 2 ayat ini bertubi-tubi langsung menceritakan bagaimana Allah cara menghidupkan? Itu kan? Bagaimana Uzair dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibangunkan dari tidurnya, bahkan bagaimana qaryah yang tadinya mati langsung dihidupkan lagi. Tempat-tempat yang sudah dibakar tumbuh lagi. Bagaimana yang namanya kuda sudah hancur, Allah hidupkan lagi. Dan bagaimana cara menghidupkannya? Dan bagaimana Nabi Ibrahim melihat burung-burung yang sudah dihancurkan juga hidup lagi. Kenapa? 2 ayat langsung Allah kisah Uzair, tentang masalah kehidupan Allah menghidupkan, tentang masalah Nabi Ibrahim karena Allah menghidupkan. Ternyata Allah ingin ayat ini, punten, menerangkan tentang kita, bagaimana cara kita dihidupkan setelah Raja Namrud. Iya, Raja Namrud. Namrud itu yang bersama Nabi siapa? Nabi siapa? Namrud itu musuhnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Iya, bersama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkumpul dengan Raja Namrud, Namrud bertanya, siapa Tuhanmu hai Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu kata raja itu mengatakan, bal ana uhyi wa umit. Aku justru yang menghidupkan dan mematikan, bukan Tuhanmu. Lalu caranya, nih kalau kamu nggak percaya Ibrahim, bagaimana cara menghidupkan dan mematikan? Dia bawa 2 orang yang di penjara, 1 orang di depannya, kata raja, nih kan,
Dua orang di penjara kan? Aku yang menentukan hidup dan mati. Penggal dia, penggal. Yang ini enggak. Bisa dipahami enggak? Aku kan yang menghidupkan dan mematikan kan? Maka saat itu Allah terangkan, bukan begitu wahai Amrud. Allah yuhyi wa yumit, itu begini caranya. Lihat, kalau anda yuhyi wa yumit, hidupkan seperti menghidupkannya tanah yang sudah tidak gembur. Hidupkan seperti telah menghidupkannya Allah burung-burung yang Nabi Ibrahim hancurkan. Hidupkan caranya seperti Allah telah menghidupkan kuda yang sudah lapuk, sudah hancur seperti hancurnya kepunyaan siapa? Uzair. Begitu. Maka sebelum ayat 256 ini, di ayat 258, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak tahu ketika Namrud ini beralasan kepada Ibrahim dengan mengatakan an atahullahul mulka idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Allah ini menghidupkan dan mematikan. Lalu kata siapa? Kata raja itu dengan mengatakan qala ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Itu dia. Dijawab oleh Allah, kamu itu salah. Maksud menghidupkan dan mematikan itu seperti ini. Ini ayat yang ada di sebelum kisah tentang Uzair dan sebelum kisah tentang siapa? Nabi Ibrahim, bagaimana cara menghidupkan yang sudah wafat. Silakan ayat terakhir untuk dibaca di 285. Hikmah sesungguhnya bagaimana cara menghidupkan Allah Subhanahu wa taala yang dikira oleh Raja Namrud ini dengan mengatakan cara menghidupkan dan mematikan itu seperti itu. Tafadhal, silakan. Iya, 285. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu mulk. 258, punten. Sebelumnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Subhanallah, rasa-rasanya kalau sudah mendengar ayat lalu tahu kisah-kisahnya, kita lebih apa ya? Ternyata indah Quran itu banyak kisah-kisah yang ada ya. Sementara kita selalu baca, subhanallah. Iya, tapi kalau lihat daripada kisahnya, kita ini akan membaca Quran tapi khusus yang ada kisah-kisahnya. Makanya pelajaran kita ini adalah Qisasul Quran. Jadi enak, oh ini kisahnya. Lihat, ketika Namrud bicara kepada Nabi Ibrahim, Tuhanmu siapa? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Ini contohnya nih, di bawah dua orang tadi, ini dihidupkan dan dimatikan. Tuh kan? Aku yang menghidupkan dan mematikan kan? Nabi Ibrahim tidak perlu menjelaskan, karena Nabi Ibrahim tahu kalau tujuan yuhyi wa yumit itu bukan kayak dia, dan dia tahu kalau dia itu keliru. Bisa dipahami nggak ya? Jadi Nabi Ibrahim nggak usah menerangkan, maksudnya begini loh, Allah menghidupkan mematikan itu. Nabi Ibrahim nggak menerangkan, biarkan saja Allah yang menerangkannya. Maka Allah menerangkan dengan ayat selanjutnya. Iya kan? Maka Nabi Ibrahim ketika dia beralasan saya yang menghidupkan dan matikan, lalu dikasih contoh seperti itu, Nabi Ibrahim tidak mau memperpanjang itu. Kenapa? Sudah tahu dia itu bukan tidak paham, tapi dia itu bandel. Ada nggak orang yang sudah tahu dirinya salah, terus dia mencoba menutupi kesalahannya dengan berbagai macam-macam cara, padahal dirinya tahu kalau dirinya salah? Ada nggak begitu? Itu Namrud itu. Namrud itu. Namrud itu. Udah tahu dirinya salah, tapi dia masih ngeyel. Enggak, maksudnya begini. Hati-hati tuh. Kalau ada para pengacara, hati-hati begitu tuh. Sudah tahu dia itu apa itu. Sudah tahu disalah, kadang-kadang ini kan pas dia sudah tahu kalau klien itu salah, dia tahu. Cuma dia tidak mau seperti itu. Iya. Akhirnya bolak-balik bola itu Namrud itu. Zaman sekarang Namrud itu banyak sekali. Iya. Maka Nabi Ibrahim nggak melanjutkan itu. Langsung cerdas Nabi Ibrahim. Kalau dia sudah ngeyel dan nggak mau di situ, langsung pindah. Dia katakan, Subhanallah, Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari mana? Dari mana? Timur.
Sekarang coba kalau kamu Tuhan datangkan dari barat, bisa jawab nggak dia? Fabuhit. Ya, fabuhit alladzina kafar. Mati kutu, merunduk, nggak bisa jawab. Kenapa? Iya, udah nggak kalah, udah. Matahari, urusan matahari. Kalau tadi bisa dikasih alasan, tapi ini tidak bisa. Fabuhit alladzina kafaru wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini ngeyel dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada Namrud. Kenapa? Lihat begitu. Maka dijawab oleh Allah, Ibrahim, kamu tadi tidak menerangkan bagaimana sesungguhnya Allah menghidupkan dan matikan. Nih lihat kisahnya Uzair. Begini cara menghidupkan dan mematikan itu. Tadi tidak menerangkan kepada Namrud bagaimana cara menghidupkan dan mematikan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ini aku kasih tahu caranya menghidupkan begini. Itulah yang indah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini. Ayah anda muda, ketika sekarang membaca suratul Baqarah di ayat 258, lalu 259, lalu 260, apa yang terasa dalam jiwa ini? Lebih nikmat ketika tahu artinya. Hari ini kita tahu bagaimana Qabil Habil, kita tahu Uzair, dan kita tahu Ibrahim alaihissalam untuk pembuktian bagaimana Allah yuhyi wa yumit. Dan bukan hanya sekedar itu, ini adalah jawaban dari Allah kepada Namrud. Iya, ini dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.